Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membuat suatu simulasi proses kimia menggunakan aplikasi DWSIM ya. Kita akan memproduksi senyawa amonia dari nitrogen dan hidrogen menggunakan plug flow reaktor seperti ini ya. Nah, kita bagaimana sih caranya mensimulasikan proses kimianya? Nah, kita akan buat seperti ini. Pertama-tama kita akan buka new steady state simulation ya. Kita klik. Nah, akan muncul simulation configuration wizard. Nah, kita overview sebentar ya mengenai plug flow reaktor. Plug flow reaktor adalah jenis reaktor kimia di mana aliran fluida reaktan bergerak secara kontinu melalui tabung panjang dengan asumsi bahwa aliran memiliki karakteristik plug flow. Nah, dalam konfigurasi ini terjadi pencampuran sempurna secara radial atau tegak lurus. Biasanya reaktor ini berbentuk tabung panjang dan ramping untuk memaksimalkan rasio luas permukaan terhadap volume. Plug flow reaktor sangat cocok untuk reaksi fase gas, termasuk dalam studi kasus kali ini ya, kita akan mensimulasikan proses pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen. Karena reaktor ini pada fase gas memungkinkan efisiensi tinggi dalam aliran kontinu dengan kontrol suhu yang baik. Oke. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan kinetika reaksi ya. Kemarin kita sudah mensimulasikan bagaimana mencampurkan stream namun tidak bereaksi ya. Nah, pada proses kimia kali ini kita akan mensimulasikan proses kimia yang senyawanya bereaksi. Kemudian kita akan mensimulasikan plug flow reaktor dan akan menghitung konversi dan residence time untuk reaksi di dalam PFR atau plug flow reaktor. Nah, konversi itu bagaimana, sejauh mana reaktan diubah menjadi produk ya. Semakin konversinya persenannya semakin tinggi, maka efisiensi pada proses kimia atau reaksi kimianya semakin baik efisiensinya. Kemudian untuk resident time adalah waktu tinggal suatu reaktan dalam reaktor untuk keluar menjadi produk. Jadi resident time itu waktu tinggal reaktan dalam reaktor tersebut sebelum keluar menjadi produk. Nah, kita kembali ke software ya, kembali ke software. Kita ada simulation configuration wizard, kemudian kita next. Nah, kita akan membuat amonia dari nitrogen dan hidrogen. Kita masukkan nitrogen dulu karena compoundsnya ini yang terlibat atau senyawa yang terlibat dalam proses kimianya. Kemudian kita tambahkan hidrogen. Kemudian kita tambahkan amonia dari ChemSep source database ya. Kemudian kita next saja. Nah, kita akan menggunakan property package termodinamiknya menggunakan Peng Robinson. Nah, kenapa pakai Peng Robinson? Karena thermodynamic package Peng Robinson biasa digunakan untuk reaksi fase gas dan juga pada tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kita akan menggunakan ini ya, temperaturnya sangat tinggi yaitu 425 Celcius, kemudian pressure-nya juga sangat tinggi 200 bar. Maka kita akan menggunakan Peng Robinson yang sesuai dengan kondisinya, yaitu kondisinya non ideal ya. Kita next saja, kita edit, kemudian kita next. Kita pilih satuannya C5. Ini sesuai saja, sesuai teman-teman pakainya apa. Nanti misalkan kita menggunakan satuan yang lain, otomatis kita dikonversi sesuai dengan satuan sistem unit C5 ini. Seperti pressure-nya menggunakan bar, kemudian temperatur menggunakan Celsius. Kemudian kita next. Oke, next saja, finish. Nah, kita akan menambahkan feed-nya ya, material stream-nya. Kita akan menambahkan campuran antara nitrogen dan hidrogennya. Kita beri nama di jendela informasinya, kita ganti namanya menjadi feed, kemudian enter. Nah, ini sudah berubah. Kemudian pada table property package setting sudah benar Peng Robinson. Kemudian di tabel input data stream condition flashbacknya kita menggunakan temperature and pressure karena parameter yang kita gunakan dalam proses kali ini yaitu temperature dan pressure. Kemudian kita akan gunakan
temperaturnya 425 Celcius ya. Kita enter. Kemudian sesuai ini ya. Ini ada data studi kasus kali ini ada data reaksi, package dan inlet condition, inlet stream conditionnya ya. Inlet stream conditionnya suhunya 425, temperaturnya ada 200 bar. Ada 200 bar. Kemudian mass flow-nya 3600 kg per hour. 3600 kg per hour. Ini sudah benar ya. Nah, ini kan reaksinya ya. Kita akan membuat amoniak dari nitrogen dan hidrogen. Kemudian di table stream condition, di tabel input data kita pilih compound amounts. Nah, kita pilih basisnya ya, basisnya mole fraction ya, kita pilihnya karena kita akan mendefinisikan berdasarkan mole fraction. Nah, kita bisa lihat di tabel data ini untuk nitrogen mole fractionnya 0,5 dan hidrogen juga 0,5. Kita ubah saja, kita enter, kemudian kita 0,5 untuk hidrogen juga enter, kemudian amonia kita ganti 0 ya, karena ini merupakan produknya. Yang kita masukkan adalah inlet, yaitu yang ada di dalam feednya ya, reaktannya. Kemudian kita pilih accept untuk mengunci datanya. Kemudian kemudian kita akan menentukan kinetic reactionnya ya, karena ada reaksi dalam proses kimia kali ini. Kita pilih di tools setting, kemudian kita pilih, nah ini ada beberapa tampilan ya, kita pilih tab reaction. Nah, pada tab chemical reaction kita tambah add reaction, pilih kinetic, kita akan mendefinisikan kinetic reactionnya. Kemudian muncul tabel kinetic reactionnya ya, kemudian ada tabel identifikasi, kita memberikan namanya misalkan amonia sintesis. Kemudian di deskripsi bisa kita tuliskan irreversible reaction, karena ini reaksinya tidak bolak-balik ya. Reaction for synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. Ini sudah kita deskripsikan ya untuk reaksinya, untuk new kinetic reaksinya. Kemudian kita di tabel komponen, stoichiometry dan reaction order. Nah, pada tabelnya pertama ini adalah nama compound, chemical compoundnya ya, ada nitrogen, hidrogen, amonia. Kemudian ada selanjutnya tabel mass molar weight atau berat molar ya, berat molekul. Kemudian ada ini ya, misalkan ini reaksinya yang terlibat apa saja, kita centang saja karena reaksi yang terlibat adalah chemical compoundnya nitrogen, hidrogen dan amonia terlibat dalam reaksinya ya. Ini kita centang include-nya. Kemudian base komponen atau komponen dasar, kemudian kita pilih nitrogen ya. Kemudian DO itu adalah direct, yang terlibat langsung dalam reaksi ya. Misalkan kita berikan angka 1 karena nitrogen akan terlibat langsung atau direct order pada reaksinya. Kemudian RO adalah reversible atau reaksi bolak-balik, karena ini reaksinya irreversible maka kita nolkan semua. Nah, kalau DO adalah direct order ya, kita berikan nitrogen sebagai base komponen, kita kasih nilai 1 sebagai direct ordernya. Nah, kemudian kita ke bawah, kita pilih ini ya, di sebelumnya ada tabel koefisien stoichiometry. Nah, untuk nitrogen ini kan reaksinya ini ya, nitrogen adalah 1 ya koefisiennya, kita pilih min 1. Nah, tanda minus ini sebagai tanda reaktan ya, jadi dia nilainya minus. Kemudian hidrogen adalah 3 ya, ini 3 koefisiennya, berarti minus 3 karena sebagai reaktan. Nah, kemudian amonia adalah sebagai produk ya, koefisiennya 2, kita pilih 2 tanda positif karena menunjukkan produk, kita enter. Nah, kita lihat tabel stoichiometry adalah balance. Ini menunjukkan bahwa
reaksi atau koefisien yang kita masukkan sudah setimbang, jadi sudah benar. Nah, ini ada tabel equation, reaksinya adalah nitrogen plus hidrogen sama dengan amonia ya. Kemudian kita di tabel kinetic reaction parameter, basisnya kita pilih molar concentration karena kita menggunakan basisnya ya molar concentration. Kemudian reaksinya dalam fase vapor ya, karena gas ya, dia gas. Kemudian T-min kita asumsikan saja ya, misalkan 500 sampai 2000 reaksinya, suhu minimal sama suhu maksimal ya, 500 sampai 2000 Kelvin gitu. Kemudian kita ke bawah base komponen nitrogen, kemudian di rate constant for direct and reverse reaction kita menentukan ini ya, direct reactionnya ya. Kita di bawah sini ada reaktor parameter dan reaction kinetik ya. Ini adalah reaction kinetiknya, konstanta kinetikanya adalah 0,004. Kita masukkan konstanta kinetikanya di sini, di nilai A-nya ya, konstanta kinetika 0,004. Kemudian kita pilih karena ini reverse reaction, padahal reaksinya ini adalah irreversible ya, jadi kita kosongkan saja karena reaksinya enggak reversible. Kemudian amount of unit menunjukkan jumlah zat ya, dalam satuan untuk jumlah zatnya kita pilih terserah saja, misalkan mol per meter kubik ya. Kemudian satuan untuk laju reaksinya kita pilih kilomol per meter kubik per second. Kita oke. Kemudian kita close di tabel reaksinya ya, kinetika reaksinya kita close. Nah, kemudian kita akan mensimulasikan prosesnya ya menggunakan reaktor plug flow reaktor ya. Kita di flow sheet object pilih reaktor, kemudian pilih plug flow reaktor. Nah, ini kita drag saja. Nah, otomatis akan menambahkan produk ya, atau outlet streamnya ya. Kita outlet streamnya ganti misalkan ini produk ya, produk, kemudian enter, kemudian ada energi ya, karena setiap ada stream energi, karena setiap proses kimia pada reaktor membutuhkan energi untuk prosesnya ya, untuk proses produksi amonianya membutuhkan energi ya. Misalkan ini kita ganti namanya menjadi energi, kita enter. Nah, pada objek kita klik saja pada plug flow reaktornya. Misalkan ini namanya bisa kita ganti ya, plug flow reaktor. Kita enter. Nah, pada koneksi kita inlet stream feed sudah benar, kemudian outlet streamnya adalah produk, energy stream menggunakan energi sudah benar. Kemudian di tab calculation parameter di general, nah calculation modenya kita ganti isotermik ya, karena reaksinya merupakan reaksi isothermal ya, reaktor tipe isothermal. Kemudian dimensionnya ini ada reaktor parameter ya, dimensinya volumenya 1 meter kubik dan panjangnya 1,5 meter untuk volume reaktornya. Kemudian panjang tube length dari reaktornya 1,5 meter. Kita enter. Kemudian reaction setnya default set ya, udah bener. Kemudian kita ke bawah. Nah, kita sudah ya, kita bisa simulasikan saja. Misalkan kita klik di objek reaktornya, kita pilih solve. Nah, ini sudah bener ya, the flow sheet was calculated successfully, artinya simulasinya sudah berhasil. Kita cek hasilnya ya. Nah, kita bisa lihat ini hasilnya, bisa mengetahui nilai dari resident time atau waktu tinggal reaktan dalam reaktor kimia ya, yaitu 0,013 hour, 0,013 jam ya. Kemudian kita bisa melihat conversionnya, yaitu sejauh mana reaktan dirubah menjadi produk. Kemudian nitrogen konversinya nilainya 21% ya, kemudian hidrogen 64%. Kemudian kita akan memasukkan data properti, misalkan kita ingin melihat data dari feed dan produknya ya, kita insert master property table.
Nah, akan muncul ini ya, kita bisa double klik. Nah, kita setting saja, misalkan kita ingin melihat properti pada objek feed dan produk, kita centang semua. Objek tipe adalah material stream ya, feed dan produk, kemudian kita enter di temperature, pressure, mass flow, molar flow. Misalkan kita mass flow mixture untuk nitrogen, hidrogen, dan amonia, kemudian molar flow mixture untuk nitrogen, masing-masing nitrogen, hidrogen, dan amonia, dan kita close. Nah, kita sudah mendapatkan data propertinya ya. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini datanya. Nah, kita bisa lihat nih datanya, misalkan di feed sama produk untuk masing-masing properti, misalkan temperature, pressure, mass flow, molar flow, ini udah diketahui datanya. Nah, kita bisa lihat nih di feed masih kosong ya untuk amonia, karena amonia kan merupakan produk, jadi di feed dia masih kosong nilainya untuk molar flow dan mass flow-nya. Oke teman-teman, mungkin itu saja bagaimana simulasi proses kimia untuk produksi amonia dari nitrogen dan hidrogen menggunakan reaktor loop flow reaktor ya. Mungkin itu saja. Apabila ada salah dalam tutorial kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.